Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Wulan dan Arik di Halo. di podcast Obaku, obrolan abis kuliah. Yeay. Yeay. Duh, Rik, kita minggu ini berdua lagi nih kayaknya. Iya. Kita kayak emang udah ditakdirin dah buat berdua. Lu ngomongnya kayak ditakdirin berdua anjing. Ya, Iya. pokoknya si Michelle masih sibuk lah ya. Dia tuh ada lomba, debat. Iya. Pokoknya ya mungkin pas episode ini rilis dia udah balik lagi. Cuman wish her all the best. Dia bakal balik lagi kok. Iya. Yes. Mungkin pas episode ini tayang Michelle udah juara 3 ya nantinya. Juara 3. Ya, nggak tahu sih. Iya. Kabarnya. Kan udah beneran juara. Iya. Iya kan, udah yang terbaik. Ya, Awi juara 3. Pengennya sih juara 1. Tapi juara 3 juga. Selamat ya Michelle. Iya. Kan udah berebutan juara 3, gimana di juara 1-nya? Oh ya udah, gue gak tahu. Udah. Selamat ya Michelle. Selamat Michelle, gila Michelle udah juara 3, lu keren banget Cel. Bangga kita ya, sama lu. bangga banget gue sama lo Cel. Ya dari minggu ini kita bakal ngebahas suatu aplikasi, bukan aplikasi, kayak suatu platform yang terkenal dan udah gede banget. Pokoknya platform buat anak-anak kreatif atau platform buat orang-orang buat cari sensasi dan drama, yaitu YouTube. Nih, tapi oke, sebelum kita bahas YouTube, lo tahu nggak sih YouTube tuh apa sebenarnya? Gue udah buka pembicaraan, ntar lu nggak tahu YouTube gimana? Aduh iya sih, gue sebenarnya gue masih nggak tahu sih YouTube itu apa. Soalnya gue tuh anaknya tuh TV banget kan. Hiburan gue tuh cuma ada di TV doang, kayak nggak bisa. Gue cuma kayak wah, ini gue mau nonton sinetron ini, gue mau tahu gitu ke kelanjutannya. Episode 1000 ini ada apa ya di episode 1000 ini? Ya, tahu lah. Masa iya kita semenjak kita mengenal internet tuh, semenjak internet sampai di Indonesia, kita sampai di Indonesia yang namanya YouTube. Oh enggak ya? Kan pokoknya sampai internet itu barang murah lah pokoknya. Kayak dulu kan mahal tuh internet tuh. Nah, semenjak jadi barang murah tuh, YouTube menjadi salah satu web yang sering diakses lah. Iya. Pertama kali lo tahu YouTube tuh kapan sih dan gimana? Pokoknya pertama kali. Lo dulu. Kalau gua tuh dulu pertama kali tahu YouTube itu ya tahun berapa ya? Tahun 2010-11 kayaknya. Pokoknya semenjak gua bisa mengakses wifi depan rumah gua dah. Depan rumah lo anjir. Emang gak diprotek? Enggak diprotek, tapi pokoknya ya adalah tiba-tiba gue tahu passwordnya. Terus, oh ya jadi masih bisa pakai YouTube. Nah, gue tuh dulu buka YouTube awal-awal tuh cuma buat nonton itu doang sih, kayak apa ya, highlight bola doang, lebih kayak gitu doang. Oh gitu. Kayak skill yang Messi, kan gue dulu suka banget sama Messi. Sampai sekarang suka Messi. Ini coba gitu doang sih. Kalau lu ngapain dulu kalau pas awal-awal tahu YouTube? Sumpah mulai invested gitu. Oke. Enggak invested sih, maksudnya mulai tahu ya. Buat apa? Pertama kali. Sumpah gue tuh apa ya? Ingatan gue tuh samar-samar. Cuman udah tua. Anjing. Cuman apa? Cuman kayaknya gue tahu YouTube tuh dari pas gue kelas 4 kali atau kelas 3 ya. Pas gue udah mulai main Facebook lah. Gitu. Oh. Iya. Iya, jadi kayak apa ya? Dulu kan gue demen nonton TV, masih sekarang ya, dulu lebih banyak nonton TV dari sekarang kan. Nah terus gue udah mulai suka sama kayak musik-musik gitu. Dulu tuh gue nonton MTV gitu, kayak MTV. Kalau V Channel. Iya, MTV V Channel. Gue tuh mantengin apa namanya? Indovision lah. Iya, gue mantengin tuh seharian channel-channel itu buat nonton video klip doang. Nah, ya itu, tapi terus kayak gue pengen nonton video satu aja, jadi kayak kayak gimana sih kalau misal di V Channel lu suka kayak aduh video lagu ini kapan ya, gue nungguin random banget kan ya. Nah terus gue kayak iseng aja ngetik di Google tuh ya, musik video apa nih artis kesukaan gue. Terus ya gue tahu YouTube. Jadi kita bisa nonton musik video tanpa mesti nungguin
jam berapa, terus kayak 1 jam kita tungguin lagunya tapi gak ada. Ternyata kita bisa ngelihat di namanya WP YouTube. Oh gitu ya. Bangsa. Gang kuno. Gue gak tahu soalnya kayak dulu tuh apaan ya? Dulu kayak teman-teman gue nonton, gue nonton video online apa sih Arab Gokil atau apalah gitu ya. Oh iya. Tapi gue nggak tahu ngomongin apaan sih, gue nggak tahu nonton video gitu gimana. Apalagi kalau di sekolah kan nggak boleh buka apa YouTube atau selain Google gitu kan. Handphone juga SD mah belum bisa buat apa-apa lah sih. Iya, handphone dulu kayak apa sih Nokia kan. Belum smartphone kan. Iya, belum smartphone. Nexian. Iya, gitu-gitu kan jadi. Nexian TV tuh bagus tuh, Nexian TV bisa nonton TV di HP. Kalau gue sih gak tahu sih. Ya, lanjut sih. Ya pokoknya gitulah. Jadi gitu. Itu mungkin first encounter gue dengan YouTube. Nah, kalau lo nih ya, kalau gue sih YouTube dulu gue tuh nggak sering. Soalnya gue dulu internet dibatasin 1 jam per hari. Tapi sekarang gue udah sering sih. Gila. Iya, sekarang sih gue udah sering sih. Sekali. Iya, sekarang udah sering karena gue punya HP sendiri. Tapi kalau lo seberapa sering sih lo tuh buka YouTube atau kayak yang ngabisin waktu lo dengan YouTube tuh berapa lama, seberapa sering? YouTube itu ibaratnya tuh oksigen di hidup gue, jadi kayak gue nggak bisa hidup tanpa itu. Oh gitu? Enggak. Iya, gue sih biasanya kalau nonton YouTube ya, gue biasanya tuh kayak jam-jam mau tidur sih. Oh serius? Jam-jam, iya kayak misalnya gue pengen tidur nih, udah gue coba dulu nonton satu video, 2 video. Ketahuan tiba-tiba udah jam 3. Ya gitu sih. Atau enggak kalau kayak pas iya sih, kadang-kadang gue style YouTube tuh kayak cuma buat denger lagu doang kadang-kadang. Soalnya di XL tuh kan ada kuota YouTube. Nah, ada. Jadi gue buka YouTube aja. Iya, buka kuota YouTube 10 giga. Kan lumayan aja daripada gue streaming Spotify kenanya kuota biasa kan. Gitu. Ini gue streaming YouTube. Gitu sih gue. Iya, paling cuma jam-jam malam doang. Itu juga paling 2 jam 3 jam yang benar-benar nonton ya gitu. Atau enggak pas lagi libur, rebahan tidur gitu, baru nonton itu. Oh gitu. Kalau lu kapan Lan? Kalau gua. Lu kayak oksigen enggak? Tadi. Oksigen. Kayak enggak sih, kan tadi gua udah bilang. Mungkin karena udah kebiasaan dari kecil, internet gua dibatesin sejam sehari gitu lah. Sedih banget. Tapi ya, bagus lah didikan Tante Winda tuh enggak deh. Tapi ya gitu sih. Jadi kayak udah kebiasaan nggak terlalu sering YouTube. Cuman kayak akhir-akhir ini gue kan sering penat gitu kan ya. Udah gue capek banget, akhirnya gue YouTube ya. Kayak kalau lagi selesai kuliah ada break sejam gue nonton YouTube. Iya kan, iya sih. Terus iya tuh gak pas malam-malam setelah belajar sebelum tidur, tapi nggak sebelum tidur banget. Jadi kayak gue nonton YouTube atau video. Awalnya kan sekarang kan zaman sekarang video YouTube berapa 30 menitan gitu kan ya. Jadi kayak ya lumayan lah buat nyantai istirahat gitu. Ya gue sih gitu. Cuman kayak iya, tapi sumpah apa? Ini kan Bunda Winda. I salute you, Bunda Winda. Cuman kayak ya kerasa sih bedanya dulu sama gue sekarang, kayak pemakaian YouTube-nya tuh gila banget lah. Ya gitulah pokoknya. Nah kalau di YouTube, lu tuh nontonnya apa sih? Maksudnya kayak nonton kayak original content atau catch up acara TV atau nonton ya kayak gue tadi music video gitu. Lu lebih sering ngapain? Kalau gue sih ya lebih sering nonton konten original aja. Soalnya konten yang original dari YouTubernya itu kayak ya lebih asik aja sih menurut gue. Terus kalau buat kecap acara TV kayak gue juga nggak nonton TV soalnya sekarang, jadi kayak ya ngapain. Nonton berita kali lu di YouTube kan ada apa sih berita? Ya nggak sih, berita enggak lah aja, mending baca lah berita. Oh ya? Iya lah, mending baca lah. Artikel iya sih, bener sih, bener. Kayak kepulangan iya terus bego. Ya itulah pokoknya kan berita-berita yang lagi gitu sekarang kan, pernikahan 20.000 orang kan juga. Ya itu. Iya sih ya, kalau misalnya nonton nonton berita tuh kayak diulang-ulang mulu. Tapi serius dah, maksudnya kayak konten original tuh
lu genre-nya apa, kayak macam ASMR atau yang lucu-lucu atau kayak makeup. Iya. Ya siapa tahu lu suka makeup kan. Jadi kalau gua itu lebih suka itu sih sketch sih. Original sketch itu kan kayak yang itu sih lebih banyak dulu ya konten original sketch ya. Itu sih. Kalau sekarang udah dikit mungkin. Iya. Kalau dulu trennya tuh udah kayak, lewat gitu kalau nggak salah kayaknya sih. Iya sih kayak Nigahiga ya. Nigahiga tuh gue nonton. Terus kalau sekarang sih yang di UK itu si Stephen Tries. Sumpah gue gak tahu. Stephen Tries jadi dia tuh isinya kata-ngatain YouTuber lain. Oh gitu. Itu kayak how to be F2, jadi kayak ya kadang-kadang sebenarnya sih gitu. Terus kayak sama Sidemen sih. Oh ya Side. Ya Side itu ya orang bego aja Side. ya tahu lah. Ya itu sih gue lebih sih kalau YouTube tuh konten yang gue lihat tuh lebih ke UK scene sih. YouTube UK scene itu, yang kalau sekarang maksudnya apa? YouTubean dia ya YouTubean di Inggris lah. Apa-apa aja yang lagi rame. Gue itu nontonnya. Kenapa spesifiknya Inggris, Rik? UK, maksudnya UK English kan? Iya UK. Iya UK. Kenapa? Ya. Soalnya gue tuh ya pertama gue tuh kayak menurut gue tuh suka banget sama Inggris ya. Pertama ya karena bola kan, jadi kayak soalnya terus gue juga ngeliatnya kayak ini kayaknya culture-nya bagus deh kayaknya. Gitu, oke. Gue tuh ngeliatnya kayak menarik lah, kayak Inggris itu kuat gitu ya, Inggris yang benar-benar Inggris gini lah. Terus kalau US scene-nya itu skena YouTube di US tuh sama aja gitu semua, kayak Jake Paul, Logan Paul, terus siapa sih, pokoknya dia tuh kayak cuma tipe-tipe orang yang rame gitu. Rice Gum kayak itu sama semua aja. Terus kalau mereka tuh kayak cuma saling ngata-ngatain. Sedangkan kalau di Inggris ya, gue tuh kayak dia tuh collab untuk sebuah konten tuh kayak dia, kalau yang gue lihat dia tuh kayak enjoy gitu, kayak Sidemen kan. Sidemen tuh kayak 7 YouTuber kan, terus kayak ngeliatnya enak aja nih, asik gitu. Asik sih. Gitu. Jadi kayak lebih mending gue ngeliat ke situ. Oh gitu. Kalau lu lah, kalau gue di YouTube gue sih gue nonton konten original juga. Oke, jadi gini nih. Jadi kan kan gue diawali dengan MV kayak ya Koreaan gitu ya, lo tau ya, Koreaan gitu. Gue nonton MV-nya dulu pas SD. Terus kan lu benci Korea kan dulu, di episode kemarin lu ngomong lu benci Korea. Gue benci banget, tapi gue dulu cinta banget. Iya, jadi kayak gue awalnya dari MV, abis itu gue cari kayak, kan kalau di kayak K-pop artis tuh suka ada kayak video yang mereka tayangin cuma di konser doang, ngerti gak? Jadi kayak misalnya dalam break ada jeda gitu kan, setelah tampil terus mereka harus ganti baju dulu. Nah mereka biasanya kayak muterin video gitu kan. Nah itu biasanya suka apa namanya? Gue nggak tahu, kayak VT bukan sih? Gue nggak tahu, pokoknya video khusus di konser. Nah itu gue tuh gue nonton di YouTube kan, suka ada orang yang ngerekam ya, walaupun jelek gitu kan, kayak sebayang teriak gitu kan, cuma kayak ya banyak yang ngerekam ya. Yang cam Iya gitu. Yang fan Iya itu. Terus kalau untuk original konten lu apa sih yang lu tonton gitu? Kalau konten tuh yang original konten kan ya, gue nontonnya apa ya? Gue banyak. Gue nonton gaming kan. Terus yang tadi sketch gitu. Iya. Kayak sketch, ya. Gaming kayak playthrough yang game yang gue pengen tahu kayak apa ya, yang story game gitulah, yang misalnya kayak horror game tapi gue nggak pengen mainin, tapi gue pengen tahu ceritanya gimana. Tapi ya pengen tahu ceritanya gimana. Kalau gue tuh pengen mainin tapi nggak bisa. Gak ada money kayak. sedih banget. Iya, bukan gak ada money, tidak ada perizinan untuk membeli konsol itu gitu. Jadi konsol. Ya udahlah. Iya gue gitu. Kayak pokoknya gue nonton kayak ya gameplay through, atau gak kayak itu speedrun. Gue suka nonton speedrun aja kadang. Speedrun apa? Minecraft? Bukan Minecraft. Bukan. Mario. Speedrun. Waktu itu yang tadi gue nonton.
Oh, yang dia yang Mario Odyssey. Oh, tahu. Gue pernah iseng nonton. Iya, jadi Iya. pakai speedrun apa aja lah, kayak gue nggak tahu game apa, tapi gue kayak satisfying aja kalau ngeliatin orang speedrun gitu, kayak atau nggak main Pokemon gitu kan. Terus apa lagi ya? Gue juga nonton makeup channel karena ya gue seneng makeup. Tapi gue nggak nonton makeup yang Indonesia, soalnya ya gue cuma tahu si Abella doang kan ya. Tapi karena gue nggak tahu sih, gue nggak tahu banyak. Gue taunya yang Inggris, soalnya kenapa? Iya, biar kayak ngelatih bahasa Inggris gue gitulah. Terus kayak entah kenapa gue tuh kayak satisfying aja ngelihat mereka tuh pakai lipstick, pakai foundation di muka mereka. Gue nggak tahu kenapa. Bukan gara-gara tekniknya gue pengen belajar, tapi lebih ke kayak satisfying, gimana sih gitulah. Kadang gue suka nonton video cutting soap gitu, kayak orang-orang motongin sabun. Tapi bukan ASMR, tapi Ngukia sabun. Iya, pokoknya. Ngukia kan? Bukan ngukia. Iya nggak sih? Motong, bener-bener motong kayak dikretek gitu. Kayak ASMR channel, cuman video oh ya. Iya, yang video random gitulah. Satisfying gitu ya. Iya. Yang top 15 satisfying. Iya gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi kayak cuman motong-motong sabun doang enak tau didengarnya gitu lah. Tapi gue nggak terlalu suka ASMR channel yang orang ngomong atau orang makan sih. Gue lebih suka kayak potong sabun aja. Iya, potong sabun. Apa lagi ya? Kenapa? Iya. Kalau YouTube ASMR tuh kayak minta gue pukul gitu yang bikin. Iya. Kayak anjing lu makan gak usah ngecap bangsat, gue pengen gituin. Iya anjir, kayak aduh, gue sih tipe orang yang kita berdua, gue sama Harik tipe orang yang nggak suka denger kalau orang makan tuh ngecap gitu loh. Jadi kayak aduh, kita nggak tahan lah pokoknya. Gak usah sendiri, kalau teman ada yang ngecap juga ya adalah teman. Ya temen gue masih aduh, gue masih sabar gitu ya. Maklumin aja. Soalnya kalau keluarga adik gue, kalau kita terus jadi kita disuruh nontonin orang ngecap kan anjing. Iya, apalagi kalau makan apa tuh? Makan kepiting kan mesti disedot gitu kan ya. Aduh. Gila, gue nggak suka. Apa namanya, polusi suara. Iya, polusi suara. Ya gitulah. Apalagi ya kontennya. Kayak itu aja sih. Sisanya kayak video random, kayak video anime gitu, atau nggak podcast ya gitu-gitu sih. Tapi gue lebih sering nonton. Berarti genre yang sering lo tonton tuh itu tadi. Iya, tadi gue sebut. Atau nggak kayak dokumenter ya gitulah. Dokumenter siapa aja? Ada, nanti gue sebutin di sesi selanjutnya. Cuman ya YouTuber pertama yang lu kayak gimana ya, kan awalnya kita nyemplung di YouTube tuh gara-gara cuman kayak video random doang kan, atau kayak music video kayak cuma sekali dua kali lihat ya, yang gue lihat doang lah gitu ya. Nah YouTuber mana yang membuat lu tuh kayak sadar, ada original konten, ada orang-orang yang benar-benar nunjukin muka mereka buat ngehibur kita atau bikin konten. Itu siapa yang pertama kali yang lu temuin dan lu subscribe dan lu suka lah? Siapa tuh? Yang pertama kali gua suka sih itu tuh gue lupa pokoknya mungkin gue pertama tuh kena tuh di game ya. Kena mulai masuk tuh di game kalau enggak sama video sketchnya Higa tuh yang emang legend banget lah. Dulu kayak wah, kayak ini mesti buat tonton gitu. Terus juga selain itu gue mungkin yang benar-benar yang pertama kali gue kayak wah banget kayak itu YouTuber gaming namanya Taats Game Indonesia. Jadi dia itu sebenarnya dulu YouTuber. Dia pertama sulap. Habis sulap dia ke film. Dia tuh kayak bikin film itu tuh juga, terus juga itu disampai kerjasama sama direkturnya Jurassic Park buat ngebawain filmnya itu. Lewat videonya dia tuh kayak keren juga. Wah banget, terus kayak emang bagus aja, dia punya skill lah buat itu. Terus kayak akhirnya dia ke gaming. Nah dia tuh gue sukanya gamingnya dia itu nggak cuma kayak YouTuber gaming yang akhir ini yang cuma modal
Cuma modal apa? Cuma modal rame doang. Atau cuma modal pamer itu doang. Iya. Tahu kan Iya, nama tahu, itu. tahu. Terus kalau dia tuh kayak bener-bener ada knowledge-nya. Nah terus dia tuh juga punya segmen buat nginfoin game gitu. Kayak dulu tuh ada channel TV namanya apa ya di Indovision dulu, Jinx kalau nggak salah deh. Jinx itu kayak dia tuh kayak pokoknya dia tuh kayak nginfoin soal game-game yang mau rilis apa. Nah dia tuh juga gitu. Nah terus kayak dia juga ngebahas game yang bakal rilis itu kayak dengan ada komedinya gitu. Terus kayak oh ini kayaknya YouTube-nya seru banget. Terus ya udah akhirnya gue masuk yang benar-benar coba mendalami YouTube tuh mulai dari dia. Oh gitu. Kalau lu lah, lu siapa lah? Kalau gue sih sama sih kayak lu kan dulu pas zaman-zaman yang dulu kita pertama tahu YouTube kan trendingnya lagi trending gaming, yang teriak-teriak atau kayak konten edgy. Nggak tahu sih konten edgy tuh apa deh, gue nggak tahu. Tapi kayak ya gaming atau konten yang sketchy itu kayak Ryan Higa gitu kan. Ya gue tahu. Ya. Yang pertama kali gue subscribe itu Ryan Higa sama PewDiePie. Soalnya dulu PewDiePie dia main game itu yang game Indonesia itu Dread Out, tau nggak lo? Tau kan ya? Oh iya, itu gue nonton PewDiePie, mulai nonton PewDiePie gara-gara ya itu dia mainin Dread Out gitu. Terus entah apa gue kayak seneng aja gue nontonin orang main game yang gue tahu gue nggak akan bisa main game dan gue nggak ada duitnya dan gue takut gitu loh, ngerti gak sih? Oh iya ngerti. Iya kayak sih tadi. Iya. Iya, Dread Out. Terus apa sih? Ada bikin series apa tuh namanya? Apa? Yang horror game juga, tapi yang horornya tuh di asylum gitu, di rumah sakit jiwa, PewDiePie. Oh. Aduh iya, gue tahu tapi gue lupa. Aduh. Ya pokoknya namanya tuh di ujung lidah gue tapi gue lupa apa ya. Oke, itulah. Iya, itu yang bikin dia naik juga gak sih? Iya. Oh. Bodo amat. Iya, itu mah pokoknya Amnesia bukan apa sih? Iya. Tapi bukan Amnesia, yang bikin naik kan Amnesia. Yang di Asylum tuh adalah pokoknya Outlast. Iya. Itu gue nonton. Ya game-game yang gue tahu gak akan gue bisa mainin lah. Terus si Ryan Higa waktu itu temen gue, dia itu nonton deh ini. Kan dia dulu kan gue kan nggak bisa download ya, soalnya internet gue lemot dan di kuota gitu, makanya gue ada kuota sejam sehari, jadi kayak kuota aja bisa ya gak habis lah gitu loh. Gak tau itu apaan, jelek banget wifi-nya pokoknya. Tapi ya gitu, dia pakai harddisk dia, nonton dulu kan YouTube masih bisa di-download kan, videonya masih bisa. Sekarang bisa. Maksudnya ya, tapi ya ada cara lain, tapi dulu lebih mudah gitu lah. Ya. Iya, dulu lebih mudah. Iya, terus ya itu videonya Ryan Higa yang apa sih, yang how to be a rapper apa gitu. Gue lupa. Iya, how to be ninja juga sih. Iya. How to be ninja. Banyak lah ya gitulah. Pokoknya 2 YouTuber itu yang menurut gue yang bikin gue tahu ternyata ada orang-orang yang kerjaannya atau yang hobinya bikin video di YouTube and make a living gitu loh. Bikin konten yang benar-benar gitu yang bagus lah. Menghibur. Ya gue kira YouTube cuman kayak isinya kumpulan video apa kucing atau video Arab gokil apalah yang gitu-gitu. Iya sih. Kalau akhir-akhir ini lo lagi nontonin siapa, Rik? Masih Ryan Higa kah? Masih si Tara itu kah? Siapa? Oke. Kalau akhir-akhir ini sih gua itu lebih ke kalau Ryan Higa gue pengen kalau dia ada kontennya. Pengen, gue juga. Tidak ada. Anjir itu kayak legend banget. Udah 4 bulan gak upload ya, kalau dia enggak sih. Terus kalau gua mungkin YouTube sekarang ya yang benar-benar masih gua tonton, terus masih gua mungkin nggak terlalu ngikutin, tapi ya gue tapi kayak ya kadang-kadang itu yang menjadi yang buat ngehibur gua lah, itu Sidemen. Sama editnya PewDiePie atau enggak editnya KSI gitu kan, dia kan sama-sama bikin gitu tuh ya, kayak editnya gitu kayak ya masih menjadi
sebuah hiburan lah. Cara dia meyakin itu udah wah banget sih. Oh gitu. Kalau video yang paling lu suka dari mereka apa? Kalau gua dari mereka, maksudnya kayak dari creator itu spesifik. Dari creator. Apa sih kayak creator? Videonya iya, video itu. Dari YouTuber itu yang lu sebut tadi. Sideman lah, video favorit lu apa? Iya, Sideman. Banyak ya gue video dia bagus, tapi iya. Banyak ya, iya. Soalnya kayak susah milih kan ya. Dia tuh benar-benar bikin sketch yang maksudnya modelnya sama nih, kayak model sketchnya tuh kayak misalnya apa ya? Kayak dia tuh ngeadaptasi acara TV lah. Apa sih ada aja yuk acara TV kayak gitu. Pokoknya dia kayak adaptasi gitu. Acara TV terus kayak asik aja gitu. Pokoknya semua videonya modelannya sama. Tapi ya jadi ya susah lah anjir buat nentuin apa yang sih. Itu kayak. Tapi dia ada satu video yang dari Sideman gue inget, apa tuh yang mereka main di air, jadi kayak tau gak sih yang mereka mesti melalui rintangan tapi di air gitu loh. Wipe out. Ya wipe out, ya. Wipe itu out, maksudnya kayak itu sih itu. Yang paling gue inget, sama yang yoga. Gue baru nonton dikit sih, tapi kayak yang yoga lucu. Kalau itu yang school sih. Oh iya aja gue lupa. Tuh keblok banget. Aja legend banget aja. JJ yang dia kertas disiram air. Oh iya bego aja. Dengan harapan gua tumbuh pohon. Bego banget aja. Babatunde aja. Babatunde. Who's JJ? My name is Babatunde. Anjir. Ya, kalian semua. Kayak dia play karakternya tuh bagus aja, kayak asik aja. Terus juga ya gitu lah. Lucu aja. Kalau lu apa? Kalau gue akhir-akhir ini sumpah gue kayaknya nonton videonya Anthony Padilla. Tahu nggak lu Anthony Smosh yang dulu di Smosh? Smosh. Tapi bukan gue tahu Smosh, tapi gue nggak tahu namanya isinya. Ya tahu lah. Ya, Smosh kan ada 2 orang dulu, si Ian sama Anthony. Nah si Anthony kan udah keluar, dia bikin channel sendiri. Nah ya itu channelnya, gue akhir-akhir ini gue nonton channelnya dia tuh tentang apa ya, dia tuh nge-interview orang-orang gitulah. Jadi kayak dia kadang nge-interview Mia Khalifa, pernah anjir. Terus nge-interview dia nge-interview orang-orang yang kayak punya penyakit apa. Terus kadang dia juga nge-interview orang-orang yang stigmanya di sosial, di lingkungan sosial tuh jelek, kayak siapa ya? Kayak stripper dia ya gitu. Jadi kayak intinya inti interview dia itu kayak mematahkan stigma orang-orang gitu loh. Jadi kayak mereka tuh normal juga tuh, kayak human juga, terus kayak mereka punya cerita-cerita menarik gitu. Itu sih yang akhirnya gue nonton. Tapi kayak kalau daily ya gue nonton PewDiePie, soalnya dia masih upload daily kan tiap hari anjir. Kadang gue juga nonton streamnya dia sambil belajar. Sekarang dia juga suka nge-re-upload streamnya dia juga. Iya gue suka nonton stream sih, asik aja gitu. Terus siapa lagi ya? James Charles aja, gue nonton James Charles, soalnya James Charles, tau lah lu James Charles. Tahu gue tadi kayak enggak deh. Ya Arif gak demen sama James Charles. Kayak apa ya? Aduh, enggak deh, enggak. It's not his type lah. It's not his thing. Iya. Cuma itulah yang gue nonton. Udah sih, sisanya kayak random videos yang di timeline gue kan suka ada kayak lu suka direkomendasiin sama YouTube kan video-video random gitu. Iya, ada. Iya, paling itu sih gue. Tapi gue video random itu enggak sih. Lu nggak nonton video di timeline lu? Kayak ngeliat kayak, tapi gue nggak tertarik gitu, kayak udah gue mending cari yang gue subscribe aja. Kalau nggak channel yang gue tahu tapi nggak gue subscribe, kan gue suka gitu aja kadang-kadang kayak gitu. Ini tidak worth untuk di subscribe, tapi buat tonton iya, tapi kayak nggak semua kontennya dia bagus. Iya sih, gue juga kadang-kadang doang nonton dia. Iya. Lu tau nggak apa FBE? Enggak, apaan tuh? Fine Boss Entertainment. Nggak tahu itu apaan? Dia yang sering bikin video react, kayak kids react to. Gue nggak suka reaction apa kayak kids react to atau
boomers react to apa like teachers react iya gitu-gitu ya. Gue gak terlalu suka sih. Jadi kayak kalau gue gitu kayak cuma gue tonton, kalau orangnya gue kenal doang, iya. gitu doang gue nontonnya. Kayak cuma dia misalnya react to BTS. Kan gue suka banget BTS ya. Kan kalau lu kan bencilan. Jadi kayak lu pasti nggak bisa sih nonton itu sih. Iya sih, gue nggak bisa. Lu benci Korea dah. Ya lu cinta banget sama BTS sama Korea, lu kayak oh my god, opa enggak deng anjing. Apalagi Boys with Love. Wah, itu telat bego, itu lagu lama banget anjir. Iya kan kemarin habis rilis itu baru kan. Mana gue tahu kan, gue nggak suka BTS. Oh kan iya, pencinta. Lu benci kan? Lu emang benci lah. Gue nggak suka banget dah kan. Kayak Army don't kill me. Orang me. yang benci Korea. Ada ya orang yang benci Korea gitu. Gue nggak paham sih. Gue juga nggak paham kenapa. Anjing banget, dia trending nomor 1 aja di Indonesia. Siapa BTS? Iya, abis keluarin MV soalnya. Selalu mah dia selalu trending. Ngomongin soal trending kan ya, kan oh iya trending YouTube tuh banyak tren gitu kan, entah di negara mana, kayak di UK kan trennya apa, terus kalau di Indonesia trennya apa kan banyak gitu ya. Beda-beda ya tiap negara. Iya. Nah, menurut lo tren apa yang menurut lo tuh kayak ngaco gitu loh? Maksudnya kayak kan tren tuh selalu gak jelas, maksudnya kayak tren itu kan sesuatu yang baru, jadi kita nggak bisa bilang ini nggak jelas banget nih, kan nggak bisa, kayak kita nggak tahu itu, belum tahu sebelum tren itu muncul, ngerti nggak sih? Iya gitulah. Tapi menurut tuh yang tren yang menurut tuh kayak ngaco itu apa sih gitu loh, yang menurut tuh kayak ini nggak bagus, maksudnya kayak seharusnya tidak ada gitu loh. Apa gitu? Iya dulu tahun berapa? Pokoknya pas lagi sidang. Jadi kan ya trending kan juga berdasarkan waktu lah ya. Jadi kayak tergantung waktunya, kalau misalnya lagi tanggal segini sama tanggal ini sama tanggal ini kan beda lah tiap tanggal. Nah waktu itu gue pernah, itu tuh lagi zamannya itu Prabowo nolak hasil apa KPU. Itu. Nah dia terus mengajukan sidang kan. Nah itu trending nomor 2 di YouTube. Nah, trending nomor 1-nya itu judulnya Dikuan Dicupang. Apaan ya gue? Aneh kan? Apa? Terus kayak itu tuh nggak tahu itu trending nomor 1. Jadi kayak ada itu kayaknya YouTuber kayak cuma anak kecil minta ke kakaknya, "Kak, mau beli cupang." Terus dianterin, dia beli cupang. Terus udah. Terus kayak anjing. Apaan? Video sidang ini kalah penting sama itu. Sama cupang. Ya walaupun emang video sidangnya lucu sih jatuhnya, komedi itu video sidangnya. Ya, terus kayak jadi dia beli cupang, Bang. Terus udah apa anjing, kayak itu kayak nggak pantas trending anjing. Terus kayak dulu kayak sama kadang-kadang tuh trending tuh justru acara TV yang diupload di YouTube tuh, kayak waktu itu acara TV yang lagi trending tuh Kama tahu lah kan, Kyoshi. Dia itu dia tuh dengan judulnya pemanggilan Dajjal ke acara TV kan kayak. Iya anjir. Gue enggak kan ya. Anjing, ini udah main kiamat kali ya, masa bani-baninya dia manggil Dajjal lagi. Iya anjir. Itu kayak acara yang jelas tuh settingan gitu. Gue aja yang nggak pernah nonton acara itu, gue tahu gara-gara ya apa sih? Seaneh itu kan. Kayak apaan sih ini, absurd banget anjir. Ya Allah. Itu sumpah kayak yang trending si itu siapa? Trending si ituan apa itu? Namanya? Si Dikuan Becupang itu kayak anjing, isunya nggak penting banget, kayak masa isu politik yang lagi panas, lagi panas-panasnya bisa kalah sama anak kecil Becupang. Terus pas dilihat channelnya, dia emang viewers itu banyak banget anjing. Viewers paling banyaknya itu 50 juta apa 75 gitu. Apaan? Dia nggak ngupload apaan anjir? Dikuan makan bakso. Hah?
di Kuan makan bakso. What? Itu doang. Gue nggak tahu sih. Mukbang channel kali ya, mukbang channel. Anjir bocah, mungkin targetnya tuh bocah kali lah. Ya apaan, mana ada mukbang channel bicupang anjing. Oh, iya, nggak ada. Bicupang kayak, wah anjing kayak cuma dia kayak anak kecil minta kakaknya, kakak beliin dong, beliin ini. Yaudah ini doang, iya ini. Yaudah. Ya, target demografisnya itu kali emang buat anak kecil. Ya emang buat bocah. Iya sih. Target demografis tapi trending cepet tadi. Ya, absurd banget aja. Berarti itu tandanya banyak anak kecil di Indo yang nonton YouTube kayak gitu doang nggak? Nggak sih? Iya kan, trending tuh berdasarkan apa ya? Kayak seberapa banyak orang yang ngeklik video itu dalam sebuah rentang waktu kan, kayak misalnya dalam sejam terakhir tuh misalnya ini kliknya berapa sih gitu. Kalau lu gimana? Menurut gua nih, yang paling aneh lah ya, yang pernah lu lihat gitu. Aneh sih banyak, tapi gua tuh nggak terlalu masalah. Yang menurut gua ini berbahaya, menurut gua tanda kutip berbahaya kontennya itu yang video orang, gua nggak tahu sih lu pernah nonton video macam kayak ini atau enggak, tapi video orang yang nge-expose orang lain, ngerti nggak sih? Jadi kayak misalnya YouTuber ini mereka kayak mereka ada beef. Iya, mereka ada beef. Abis itu apa namanya yang salah satu mereka marah terus akhirnya upload video. Terus videonya jadi viral, ditonton sama banyak orang. Terus akhirnya orang yang diomongin di video ini di-cancel lah gitu, kayak oh iya dia orang jelek, orang jelek. Maksudnya kayak orang gak baik, ayo kita cancel dia. Gitulah. Jangan-jangan lu ngebahas yang James Charles lagi. Iya. Sama temennya. Tati. Oh itu yang Tati. Iya. Itu jadi tren. Maksudnya kayak semenjak sebenarnya dari sebelum mereka tuh udah banyak video-video kayak gitu. I'm exposing someone, I'm exposing ini. Cuman pas James Charles sama Tati tuh kayak itu udah di luar kendali. Soalnya kayak si Tati tuh kayak apa namanya? Dia bikin tuduhan palsu yang nggak benar gitu tentang James Charles gara-gara dia marah doang gitu loh. Nah itu menurut gue berbahaya gitu loh. Terus kayak menurut gue nggak usah lah di masalah pribadi di-upload gitu loh di YouTube, kan orang lain jadi nonton terus kayak lu jadi bahan tertawaan orang gitu loh, kan jadi kasihan sama ngapain banget gitu kan ya. Itu menurut gue yang rada berbahaya sih, apalagi kalau orang-orang, apalagi kalau yang di video itu informasinya salah, kan berbalik lagi ke si content creator-nya itu, diserang lagi lu bohong, terus walaupun dia udah ngapus videonya kan orang pasti udah re-upload kan, jadi kayak it's so dangerous gitu loh menurut gue, karena sekalinya lu upload di internet tuh nggak akan hilang. Terus juga kayak misalnya nih, kayak dia udah nuduh nih, terus nuduh, nah kan abis dia nuduh kan viewersnya tuh kayak langsung kayak ke si James Charles gitu, kayak langsung kata-ngatain, terus ternyata tuduhan itu palsu, kan kata-kata itu kan kayak udah nyakitin duluan gitu. Nah terus tiba-tiba ternyata palsu, dia malah dikatain balik sama penonton kayak, jadi kayak malah negatif di dua-dua ya, dua sisi, dan kayak lingkungan YouTube tuh jadi kayak keruh gitu loh, jadi gak enak gitu loh. Terus jadi platform YouTube secara general tuh jadi jelek gitu loh, ngerti gak sih? Walaupun cuma 2 orang doang nih yang berantem, tapi kayak orang di YouTube sindir-sindiran, ya kan kayak ya gimana ya? Jadi kayak kan YouTube kan isinya macam-macam, gak cuma orang berantem ngupload video sindir satu sama lain doang kan. Iya, jadi iya sih, kocak aja. Iya, dan menurut gue itu jadi tren, soalnya kesini-sini tuh banyak orang expose video, I'm exposing this person, atau kayak drama channel, terus drama ya yang drama alert ya. Iya, Kimstar anjir. Iya, gue gak suka nama Kimstar anjir. Iya, jadi kayak itu kayak drama jadi konten teratas di YouTube gitu loh, karena ya gosip. Oke, orang suka gosip, tapi kadang kayak out of control gitu gak sih?
kayak nggak penting lah, jadi keruh-keruhin suasana aja. Balik lagi ke YouTube yang zaman-zaman Ryan Higa masih lucu-lucu. Emang kontennya benar-benar ya benar-benar buat ya having fun gitu terus juga itu aja apa beefnya tuh juga ada yang fake aja gitu. Iya. Yang gue tahu kayak pernah si KSI tuh beef sama Sidemen. Jadi atau lawan 6 tuh, tapi kalau gue ngeliat itu lucu sih. Iya, bercandaan kan, karena dia bikin distract tapi distract itu yang konyol banget. Padahal kayak jadi gini konsep begini nih. Jadi KSI pengen ke Amerika kan. Nah dia ke Amerika tuh. Dia di Amerika kayak cuma buat stay sebulan 2 bulan. Nah dia tinggal di tempatnya Ice Gum. Terus tiba-tiba ada salah satu sideman kayak dia tiba-tiba bikin distract seolah-olah si KSI itu cabut. Terus pokoknya masing-masing bikin distract terus kayak nah di distract kayak itu kayak lucu aja. Semua lirik-liriknya kayak bercanda. Tapi kalau yang sampai yang benar-benar toxic tuh kayak itu tai banget. Iya, terus gara-gara trending expose video itu ya orang juga bikin fake drama buat naikin pamornya dia, buat naikin, kayak naikin viewers gitu loh. Jadi kayak iya jadi kayak itu menurut gue ya itu trending yang kayak trending tanda kutip yang kayak gitu menurut gue ngaco. Sampai apa ya? Sampai nikah aja di setting anjing. Iya, aduh. Siapa? Jack Paul sama Tana Mojo. Tana Paul. Tana Paul aja. Iya betul. Itu anjing nikah di setting tai banget. Iya, ya emang sih videonya banyak sih tapi kayak ya hidup lu kayak nggak ada itunya gitu. Iya kayak gitu hidup untuk konten. Iya gitulah. Oke, kita tinggalkan bahasan negatif. Nah sekarang kita ngebahas nih YouTuber yang kita suka dan pengen lu rekomendasi ke pendengar kita tuh siapa aja. Top 3 yang selalu di hati. Asik. Nggak selalu di hati. Kalau gue beda aja antara yang rekomendasi sama yang selalu di hati tuh beda aja. Kalau rekomendasi tuh yang bagus. Kalau hati tuh yang emang gue suka. Tapi udah selalu top 3 gitu lu apalah, top 3 apanya lu? Top 3 ya ini mungkin ada yang gue suka sama ada yang gue itulah ya, ada yang gue rekomendasi, ada yang memang gue rekomendasiin lu buat tonton gitu. Yang nomor 3 lah yang gue suka lah, jadi kayak kalau gue suka ini soalnya kayak ini tuh YouTuber ini kayak nggak bakal gue tinggalin lah, walaupun dia maksudnya kayak walaupun itu dia dari dia bujang sampai sekarang udah punya anak. Itu tuh kayak masih gue tonton terus gitu, walaupun emang udah nggak serame dulu. Channelnya tuh dulu tuh rame banget anjir, sampai ratusan ribu, sekarang cuma 50.000, tapi gue masih nonton dia. Itu gue suka banget. Nah itu Taats Game itu dia, walaupun jokesnya emang gak masuk juga, tapi ya ngeliatnya orang seneng kayak gue ikut senengnya gitu. Kayak soalnya kayak dia nggak maksa, kayak bener-bener ya udah emang seru-seruan aja dia main game, nggak yang dia main kayak dia juga main game juga uploadnya iseng-isengan gitu, kayak tiba-tiba udah nggak upload 8 bulan game ini, tiba-tiba dia upload lagi. Ya berarti kalau gitu tuh kayak emang udah kecintaan kita terhadap si konten kreatornya aja sih. Iya lebih ke pribadinya dia emang. Terus kalau gua ngerekomendasiin konten bagus tuh ada nama kontennya itu Bondowani itu jadi seorang stand up comedian asal Surabaya. Jadi dia tuh ngebahas tentang hal-hal yang tabu di Surabaya. Kayak contohnya itu, tapi dia hal yang tabu, tapi dia nguaknya itu beneran nguak sampai dalam. Kayak apa ya temanya ya? Dia tuh pernah bikin konten soal pesugihan untuk makanan. Itu dia itu kayak benar-benar dia ngerekam, mendatangkan ahli terus interviewnya benar-benar. Tapi dia kan dia seorang stand up comedian tuh, dia ngebungkusnya dengan komedi, terus juga itu dengan pakai
bahasa Jawa sih. Terus juga ada tapi emang masih ada itunya sih apa namanya? Subtitlenya tapi nah tapi gue juga suka emang juga buat gue belajar bahasa Jawa tentunya karena gue sekarang kuliah di Surabaya. Nah terus dia tuh juga mengkuak tentang joki ujian. Joki ujian di Surabaya. Terus juga dia ngebahas hal yang tabu kayak apa lagi ya yang paling aneh. Paling aneh tuh kayak mengkritisi para orang yang nyembang sembarangan di Surabaya. Soalnya enggak nyembang sembarangan. Kan Indonesia kan kayak apa itu peraturan. Tapi ya Surabaya sekarang tuh kayak kalau menurut dia sekarang tuh lagi bagus-bagus dengan wali kota yang emang cinta sama Surabaya gitu. Bu Risma tuh wali kota paling bagus yang pernah gue tahu. Iya pokoknya aku kan tahu lah Depok wali kota dengan membuat lagu untuk solusi macet. Kan sebuah apa namanya inovasi yang wah gitu kan sampai dapat penghargaan. Cara mengatasi kemacetan paling kreatif. Iya sih kreatif Pak. Tapi macetnya nggak hilang. Ya terus mungkin dia cuma pengen menghibur tapi ya sudahlah. Terus ada channel lain yang gak maksudnya yang cuma pengen gue sebutin doang lah kayak ada channel YouTube namanya MeiIC. Dia tuh termasuk dibilang baru 3 tahun 2 tahun lah, tapi itu dia benar-benar sketch. Nah jadi kayak ya masih asik ya tonton lah. MeiIC terus Nigahiga tuh bagus. Cuman kalau buat sketch ya cuman ya udah aja upload aja. Tapi kalau lu nonton yang dulu juga masih seru aja kayak masih wah gitu. Ya terus untuk rekomendasi gue nomor pertama itu Sidemen. Sidemen itu soalnya menurut gue paling nyambung sama dia. Pertama soalnya backgroundnya masing-masing mereka itu gaming kan. Semua itu semua gamers. Gue baru tahu. Tujuan itu dulu pokoknya semua sama-sama bikin konten gaming, terus tiba-tiba mereka bikin konten barengan. Nah terus emang nyambung aja, emang lucu aja gitu kalau bareng-bareng. Terus juga tapi yang dari kan gaming udah mulai nggak laku, terus dia juga masih semuanya kan UK. Nah UK itu kan apa sih namanya nempel banget lah sama bola kan. Nah mereka semua tuh tahu bola, mereka sampai bikin event charity match gitu yang di streaming di YouTube kayak sampai ngumpulin berapa ratus ribu pound lah dari hasil charity-nya kayak. Nah itu sih yang gue paling nyambung. Kayak juga video dia nggak bikin sketch gak sih dia masuknya kan apaan Sidemen? Somewhat lah kan apa komedi konten lah intinya. Ya komedi kayak itu sih menurut gue sangat amat direkomendasikan menurut gue lah. Itu lucu. Kalau lu lah. Kalau gue top 3 lu apa? Top 3 gue yang ketiga sebenarnya gue sebutin dulu yang pertama lah. Yang pertama tuh PewDiePie, karena gue nonton PewDiePie bukan dari kecil sih, maksudnya kayak dia tuh satu-satunya YouTuber yang gue nonton paling lama. Jadi kayak awalnya gue tahu YouTube kan gue nonton PewDiePie game, akhirnya gue nontonin semua gameplaynya dia. Ya walaupun dia nggak, gue akui dia nggak terlalu jago main game. Terus akhir-akhir ini dia kontennya cuman kayak nge-create, react atau kayak meme review gitu-gitu ya, bukan untuk semua orang lah. Dan orang-orang mungkin bilang dia males. Cuman gue suka aja kepribadiannya dia gitu. Terus kayak I don't know, dia kayak humble, somewhat humble. Terus kayak dewasa lah. Kayak dia udah dewasa sekarang. Dia itu kenapa? Dia itu juga keren kalau kata gue. Nggak tahu cara, tiba-tiba dia buat tren sendiri. Tiba-tiba tambahin. Terus tiba-tiba kursi gamingnya. Pasti ada sesuatu yang ngebuat dia tuh wah ini kayak ada aja gitu. Dia bisa membuat bangku doang nih dibikin jadi wah banget sama dia. Itu floor gang, lu sempet floor gang nggak? Iya floor gang tuh yang main itu nggak sih?
lupa gue apa sih mak yang vlogging itu masuknya Apaan? pokoknya setahu gue Minecraft bukan sih? Kenapa? Minecraft? Enggak. Vlogging tuh bukan? Iya kan? Minecraft tuh sebelum vlogging. Vlogging tuh mulainya pas awal-awal pandemi ya, gue. Gara-gara meja dia rusak kan. Akhirnya dia dia nge-YouTube ya itu di lantai anjir lesehan. Iya, itu gara-gara meja rusak doang tuh jadi meme anjir. Kan jadi kayak gimana ya? Gue sih demen aja ngeliat itu kayak ada aja dia yang diomongin terus dia suka ngomong asal gitu kan. Kayak gue suka aja gitu anjir. Terus yang gue sayangkan tuh orang-orang tuh ya kadang suka salah paham sama dia lah, jadi kayak ya kontroversi tapi nggak kontroversi amat menurut gue mah. Orang-orang zaman sekarang kan suka gitu kan ya, kayak berlebihan. Iya. Kayak sebenarnya kontroversi dia yang itu kayak cuma ibaratnya cuma salah dikit doang gak sih? Iya, salah ucap padahal ya gitu kayak cuma keceplosan lah. Iya, keceplosan padahal pribadi dia nggak kayak gitu, tahu pribadi nggak separah itu aja. Iya, dan dia tuh menurut gue real di kamera, nggak kelihatan fake ya gitu loh. Kayak ya gue nyaman aja nonton dia walaupun kontennya dia apa aja kan dia udah nyobain macam-macam. Dia ada konten masak juga ada, konten DIY juga ada. Jadi kayak ya udahlah, gue nggak tahu kalau ngejelasin PewDiePie itu kontennya apaan, tapi ya tinggal nonton aja. Cuman itu yang sekarang lebih ke reaction aja. Iya, sekarang reaction ya. Terus nonton apa yang 50 Days Fiancé, apa sih yang big ad, no-neck ad, lu tau gak sih yang gitu? Yang meme-nya, yang Rose. Enggak, gue tuh nggak tahu. Ya, My Heart Crack, yang itu tau nggak lu? Enggak. Gue tuh soalnya ada di mana gue tuh nggak skip dia. Kayak soalnya gara-gara yang dia sempat hiatus kan. Oh iya, tapi cuma sebulan anjir. Cuma sebulan ya? Lebih nggak sih? Cuma sebulan. Dia Desember akhir atau Januari awal, gue lupa. Dia kan hiatus sebulan, terus dia balik lagi. Iya, pokoknya sebulan doang. Anak gue tuh kayak pas hiatus kan, udah ya gue coba cari yang lain dong, yang lain. Ya udah, terus tiba-tiba gue kayak ngecek, anjing dia tuh udah upload lagi, terus kayak gue mas lagi lah, gue nonton buat ikutin lagi, kayak ya udahlah gue jadi gue ikutin lagi. Iya, jeleknya sih kalau misalnya lu kelewatan satu episode aja dia, lu kelewatan meme aja, lu udah kelewatan meme-nya udah jauh banget gitu. Gue rasa aja gue ketinggalan banyak banget. Tapi ya itu sih, he's a great guy. Terus yang kedua, ini channel Trash Taste, kayak gue pernah nge-mention karena mereka tuh kan podcast tapi video, ngerti gak sih, di YouTube, mereka upload di YouTube. Iya gitu. Terdiri dari 3 YouTuber yang gue suka juga, tapi kan karena di sini cuma top 3 doang ya, jadi kayak gue sebutin aja lah satu grup mereka, Trash Taste. Dia bikin podcast. Jadi tentang anime, tapi podcastnya nggak cuma strictly tentang anime. Dan 3 YouTuber ini kan di Anime Man, Sidok sama Gigok. Gue nggak tahu sih lu tahu atau enggak, cuman kayak ya itu gue suka personality yang mereka. Ya lu nggak tahu ya. Oke, temen-temen Whip ya, mungkin mereka kalian udah tahu. Di Anime Man, Sidok sama Gigok kayak trionya gitulah. Cuman kayak gue suka aja mereka ngobrol, kayak mereka juga ngomong ngasal. Gue suka orang yang ngomong ngasal-ngasal gitu, tapi kayak lucu aja gitu sih. Nah, yang ketiga nih yang rada serius tapi nggak serius. Jadi judulnya Abroad in Japan. Itu dia video vlogging tapi nggak vlog gitu loh. Stylenya itu dia kayak documentary. Kayak lu suka nonton nggak sih documentary di TV gitu tentang Jepang atau tentang suatu daerah atau tentang suatu culture gitulah. Iya, dia tuh style videonya kayak gitu, cuman nggak seserius yang TV atau orang-orang gitu. Dia tuh ada bercandanya, dan dia kan orang Inggris juga, jadi pembawaannya tuh dia bikin karakter dia sendiri. Jadi kayak gue orang Inggris, dan orang Inggris tuh stereotipnya tuh sarkastik gitu kan. Jadi dia itu kayak bikin dokumenter itu sambil ngasih komen sarkastik gitu, tapi sarkastiknya nggak sarkastik yang jahat gitu, cuma kayak sarkastik bercanda gitu. Gue nggak tahu sih, pokoknya lo nonton aja Abroad in Japan. Kontennya bagus-bagus. Nonton. Iya, kontennya bagus-bagus. Iya, dan akhir-akhir ini dia lagi bikin series Journey Across Japan yang kedua. Soalnya kan dia pernah bikin yang Journey Across Japan pertama. Dia naik sepeda keliling Jepang.
gitu. Iya gila, kayak keren banget menurut gue. Terus dia uploadnya daily waktu itu udah lama sih, 2-3 tahun lalu. Dan sekarang Journey Across Japan yang sekarang ya dia naik mobil, udah tua, kata dia gue udah capek gitu aja, kita naik mobil aja. Nah dia tuh sama si di Anime Man, tapi ya gitu kayak dia keliling Jepang terus ke tempat-tempat seru, terus kayak ya nunjukin Jepang tapi yang belum orang-orang lihat gitu loh. Gak kayak cuman Tokyo, gak kayak cuman Osaka atau apalah, ya pokoknya yang non mainstream place gitu lah. Nah itu. Kayak kampung-kampungnya lah ya. Iya, kampung-kampungnya. Iya kan ya, maksudnya. Iya. Terus dia juga sering ngebahas Japanese culture. Gitu lah, sering ngebahas culture doang. Jadi nggak cuma vlog, gue ke tempat keren ini apa. Dia ngebahas culture juga apa. Dan dia juga bisa bahasa Jepang. Jadi menurut gue keren banget gitu loh. Berarti dia fluent ya. Bahasa Jepangnya dia itu. Iya, dia udah fluent. Bisa. Dia udah bisa karena dia dulu awalnya guru bahasa Inggris. Dia ngajar bahasa Inggris di Jepang. Jadi mau nggak mau dia harus bisa bahasa Jepang. Berarti dia emang asli Jepang? Enggak, dia orang UK, putih. Beda. Iya. Tapi ya dia. Iya, gue lihat. Iya, jadi tapi dia itu kerja di Jepang awalnya jadi guru bahasa Inggris. Terus lama-lama dia bikin vlog, orang-orang suka, jadi akhirnya dia gitu. Terus style-stylenya itu ya kayak style-style di TV, cuman kayak lebih menghibur aja menurut gue sih. Iya. Iya, tuh kalian boleh nonton tuh. Oh iya, gue sama ada lagi aja. Apa tuh? Gue lagi lah. Ini sih, ini kayak lebih ke sub acara, bukan channel tapi acara, namanya Worth It. Itu yang bikin tuh BuzzFeed. Jadi dia iya, gue tahu. Itu seru aja, kayak ngebandingin tiga makanan dengan 3 inch atau produk dengan kan 3 inch harga yang berbeda. Terus kayak enak aja tuh tadinya, kayak bisa dia ngebahas es krim yang paling mahal sama yang murah. Terus ada juga dia yang versi UK-nya setahu gua. Tuh ngebandingin 3 makanan UK kayak enak aja gue ngeliat orang makan tapi nggak bunyi gitu loh. Iya. Oh ya, lu gini lah. Lu yang paling apa ya? Daily content yang paling random konten yang paling sering lu tonton gitu, yang lu tontonnya tuh emang daily gitu. Nah, tapi menurut itu aneh itu apa? Meme anjir. Menurut itu aneh tapi meme. Kayak kalau gue ya kayak apa? Kayak misalnya kan gue nonton Jojo, jadi gue sering nyari Jojo meme videos gitu kan, suka sering lewat. Yang random gitu ya? Iya, atau enggak kayak yang anime tapi dibikin meme terus jadi kayak distorted meme gitu. Awalnya gitu yang aneh banget, gue aja nggak bisa ngejelasin tuh video apa. Pokoknya video meme itu selalu random banget. Atau kan video kucing. Karena gue suka kucing. Video animal gitulah. Anjing, kucing, atau apa. Iya. Kalau lu? Bisa. Lu apa? Kalau gue ya, jujur, gue nonton 86. Lu tau kan 86? Yang polisi itu kan? Acara TV. Iya, polisi. Acara polisi. Tapi gue cuma nonton 86 yang tim Jaguar. Kenapa tuh? Gue nggak tahu. Tim Jaguar, tim Depok. Oh serius? Jadi nggak ngebahas kegiatan di Depok. Itu seru banget anjing. Ini gue tahu nih daerah ini di mana nih. Ternyata di sini kayak ada narkoba, ada tawa. Jadi kayak secara tidak langsung tuh kayak gue takut juga. Iya. Tapi juga ya biar gue tahu gitu dia apa? Iya. Ada yang bayi di Depok gimana, terus kayak yang kocak itu ada temennya abang gue masuk 86. Gara-gara ketilang gitu. Ketilang biasa. Anjir. Ya, terus itu pokoknya tuh itu sampai dijadiin meme aja. Soalnya dia menjemputin tuh bego. Yaudah aja pokoknya lu tonton aja dan tahu. Itu sih. Kasian banget langsung 88 aja. 88 es krim dong. 88 es krim banget. Es krim depan Semansa. Oke lah. Gue juga ada top 4. Ya, channel keempat yang gue suka nih, Rick. Apa tuh lah? Gue kok bisa-bisanya sih lu ada top 4? Gue cuma nyebutin 3, lu bisa top 4 sih. Ada. Apa sih Lan? Gua ada top sampai 4. Sebagus itu kayaknya dah. Kok gue sampai nggak tahu gitu. Apa tuh Lan? Ada nih. Namanya Obaku Podcast. OBAKU spasi podcast.
Itu tentang apa tuh Lan? Biasanya Lan? Nah, Obahku Podcast itu terdiri dari 3 orang, namanya Michelle, Wulan, dan Arik. Mereka tuh upload mingguan, tiap weekend biasanya. Oh. Iya. Dan mereka juga hadir di Spotify tau, Rik. Oh iya? Wah gila, enak sih, jadi gue nggak perlu streaming di YouTube ya, tinggal streaming di Spotify aja kan, dengan kuota yang lebih sedikit. Iya kan ya? Iya. Jadi kayak, wah gila sih. Jadi, terus juga apa? Itu nggak sih, dia bisa di offline-in ya dia ya, videonya? Bisa nggak sih? Oh bisa. Bisa. Iya, bisa. Oh bisa lah. Iya bisa. Gila tuh. Gampang banget tuh. Berarti lu kalau pengen, kalau gue pengen dengerin, berarti gue tinggal, kalau gue nggak punya kuota nih, gue tinggal download dulu, gue offline-in. Terus udah deh bisa gue dengerin deh. Iya bisa Rik. Pokoknya Obahku Podcast tuh available di YouTube dan Spotify. Pokoknya kalian yang nggak punya Spotify bisa ke YouTube, dan kalau kalian nggak punya Spotify, kalian nggak punya YouTube bisa ke Spotify. Ya bisa gitu, bisa ke reach. Namanya sama Obahku Podcast, OBAKU. Aduh gue nggak bisa ngeja OBAKU spasi podcast. Dan mereka juga punya Instagram tau, Rik. Kalau lu pengen tahu update yang mereka tuh gimana? Apa sih itu Instagramnya? Instagramnya gue nggak tahu deh. Instagramnya itu namanya @Obahku Podcast, pokoknya sama namanya @Obahku Podcast tapi tanpa spasi gitu loh. OBAKU tanpa spasi podcast. Tahu kan cara nge-spell podcast tuh gimana? PODCAST. Obahku Podcast. Nah gitu. Mereka juga bisa mereka open email mereka untuk segala kritik dan saran tau, Rick. Oh, deh, gue abis ini kayaknya gue sama pendengar-pendengar yang sekarang lagi mendengar, kayak abis ini langsung buka Spotify, langsung nge-follow Spotify-nya, terus langsung kita buka IG, kita follow IG-nya, terus juga kita subscribe di YouTube-nya. Iya, subscribe YouTube-nya. Oke, terima kasih Wan atas rekomendasi yang sangat amat bagus. Iya, dan jangan lupa juga untuk nyalain bell di YouTube ya. Tuh kan di sebelah tombol subscribe kan ada bell kecil lucu gitu kan. Nah, itu dinyalain biar lo dan teman-teman tuh bisa tahu kalau kita tuh update-nya kapan aja. Gitu. Pokoknya pantengin terus sosial media kita, YouTube kita atau Spotify. Oh, kalau emailnya nih, gue kasih tahu emailnya si Obahku Podcast nih kalau lo ada ide misalnya. Apa tuh, Lan? Nah, emailnya itu kebalik sekarang, podcast Obahku tapi tanpa spasi, podcastobaku@gmail.com. Kalau misalnya lo atau teman-teman ada kritik, saran, dan ide podcast yang pengen dibahas gitu loh. Ya gitu sih, Rik. Berarti ini tuh pasti bagus ya isi kontennya ya, soalnya sampai lo rekomendasiin banget Lan. Iya, pokoknya bagus banget konten mereka. Ayo langsung semua. Iya, pokoknya langsung aja yuk. Oke. Baik, gue gak bercanda guys. Ya, mohon follow Spotify kami, follow Instagram, subscribe di YouTube channel kita. Pokoknya nyalain notifnya, pokoknya biar kalian tuh update. Pokoknya sebagai patokan ya, kita tuh update setiap weekend, setiap minggu. Pokoknya pantengin aja lah. Kayaknya itu aja gak sih, Rik? Dari kita berdua. Iya, kayaknya. Cukup Kan ya. Terima kasih. Kita izin undur diri dulu. Dadah. Ya, kita izin undur diri untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman. Bye bye.